Sesi yang kedua ini ada materi dari Kepala Biro Kerjasama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta terkait best practice, praktek-praktek yang umumnya yang baik gitu ya dalam terhadap regulasi dalam implementasi kolaborasi. Kebetulan Bu Dewi ini bukan saja menjadi Kepala Biro Kerjasama Daerah, tapi juga menjadi sekretaris dari Jakarta Development Collaboration Network yang dibentuk oleh Pak Gubernur khusus untuk meningkatkan lebih banyak kegiatan kolaborasi begitu. Barangkali untuk mempersingkat waktu, Mbak Dewi, saya persilakan waktu dan tempatnya untuk Mbak Dewi. Baik, terima kasih Mas Fajrul. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian, juga Pak Asisten, Bapak Ibu Kepala OPD yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas kesempatan bagi kami Biro Kerjasama Daerah untuk menyampaikan pola kerjasama yang sedang kita lakukan. Sebentar. Saya share screen mandiri, Mas Fajrul. Baik, hari ini saya akan menyampaikan tentang pola kerjasama daerah di Provinsi DKI Jakarta, di mana kita tahu kita semua di sini adalah ASN DKI Jakarta ya, termasuk ada BUMD DKI Jakarta. Jakarta sebagai kota kolaborasi yang digaungkan demikian kuat oleh Bapak kita, Pak Gubernur DKI Jakarta, sehingga seluruh lini di DKI Jakarta akan bergerak sama untuk menyampaikan bahwa kita adalah Jakarta kota kolaborasi. Ya, dengan kolaborasi kita akan bersama berdaya berdampak untuk Jakarta. Pasti teman-teman juga memahami bahwa ini adalah yang disampaikan berkali-kali kepada kita semua bahwa Jakarta sekarang berada di City 4.0 di mana pemerintah sebagai kolaborator dan masyarakat sebagai co-kreator kita mencoba melakukan perubahan gerakan di mana semua orang tidak hanya memberikan masalah kepada pemerintah tetapi mau bekerja bersama, bergerak bersama untuk membangun kota ini, untuk menyelesaikan masalah di kota ini. Itulah yang sekarang kita rasakan di kota Jakarta sebagai kota City 4.0. Terjadi perubahan paradigma di mana terkait tata kelola perkotaan, di mana dulu pemerintah itu berbasiskan APBD. Kalau tidak ada APBD, tidak ada anggaran. Udah, langsung kegiatannya berkurang, semuanya basisnya hanya adalah APBD. Lalu, sehingga tidak ada prioritas. Bahkan kalau ada masalah, kalau tidak ada APBD, jalan buntu. Tetapi yang terjadi sekarang adalah paradigma baru yang sedang kita gaungkan. Di mana dengan kolaborasi, kita bisa terus mampu mengatur pembangunan dan perekonomian Jakarta tanpa harus tergantung dengan APBD. Dengan cara apa? Ya pasti dengan cara kolaborasi yang tadi di awal saya sampaikan. Jadi walaupun tidak dengan APBD, banyak cara-cara inovasi di mana kita bisa menggait berbagai potensi yang ada di kota ini, di mana kota Jakarta kita ketahui kota yang penuh potensi, sangat heterogen. Di sini perlu kemampuan dari pemerintah DKI Jakarta untuk bisa membangun potensi itu, menyelesaikan masalah dengan cara kolaborasi. Jadi perencanaan dalam krisis tidak lagi berbasiskan dengan anggaran APBD yang terbatas, tetapi juga bisa menyesuaikan target program, namun program tetap dilaksanakan dengan cara melakukan kegiatan berkolaborasi. Bapak Ibu, untuk kerjasama daerah ini memang sudah ada landasan hukumnya. Yang pertama adalah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, diturunkan dengan PP 28 tentang kerjasama daerah, di mana di sana dibunyikan mengatur tentang ada 5 jenis kerjasama, yaitu kerjasama daerah dengan daerah lain, kerjasama daerah dengan kerjasama dengan pihak ketiga. Itu pihak ketiga itu adalah
unsur swasta supaya lebih mudahnya. Misalkan adalah badan usaha yang memiliki badan hukum, yayasan, perguruan tinggi, atau siapapun bahkan perseorangan. Ya, di undang-undang yang baru bahkan perseorangan bisa menjadi mitra atau pihak ketiga bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama. Lalu kerjasama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri, dan kerjasama daerah dengan lembaga di luar negeri. Dan kali ini dengan undang-undang yang baru lahir 2014 dan 2018 ini, kita bisa melakukan sinergi juga dengan pemerintah pusat, yaitu kementerian dan lembaga. Dari PP ini turunlah Permendagri 25 tahun 2020 tentang kerjasama luar negeri, di mana di sana mengatur bagaimana tata cara pemerintah daerah bekerja sama dengan pemerintah luar negeri dan lembaga luar negeri, dan lalu turun Permendagri 22 tahun 2020 tentang tata cara kerjasama daerah dengan daerah lain dan kerjasama daerah dengan pihak ketiga. Nah, dari aturan-aturan ini sangat sinergi dengan apa yang sedang terjadi di Jakarta, di mana Jakarta sebagai kota kolaborasi. Aturan ini lahirlah Kepgub DKI Jakarta tentang tim koordinasi kerjasama daerah yang memang amanatnya ada di Permendagri 22, di mana pada saat para OPD melakukan pembahasan perjanjian kerjasama, ada unsur OPD yang wajib duduk bersama dalam satu meja untuk membahas kerjasama daerah, antara lain adalah Inspektorat, Bapeda, ORB, Biro Hukum, dan Biro Kerjasama, ditambah unit atau OPD yang sesuai dengan substansi yang sedang dibahas. Tetapi yang unik di Kota Jakarta, kita melahirkan Pergub DKI Jakarta nomor 24 tahun 2020 tentang Jaringan Kolaborasi Pembangunan Jakarta atau JDCN, seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Fazlur. Dan ini senjata kuat bagi kita, supaya kita bisa menegaskan bahwa memang Jakarta berhasil sebagai kota City 4.0, sebagai kota kolaborasi. Yang beda adalah kalau di TKKSD ini memang isinya adalah OPD, ya, yang berbicara tentang bagaimana membuat perjanjian kerjasama daerah yang ideal, yang mitigasi resikonya nol, seperti itu. Tetapi kalau dengan JDCN, bagaimana kita berkolaborasi secara holistik dengan berbagai pihak, dengan mencari potensi juga, dibantu dengan beberapa tim yang ada di JDCN, termasuk Mas Fazlur, ya, menggali potensi yang semua yang ada di Jakarta, baik di luar negeri, di dalam negeri, private sector, untuk mendukung pembangunan kota Jakarta. Saya mulai dari JDCN, karena ini sekarang adalah kendaraan kita yang paling kuat. Maaf, motong, boleh di full screen presentasinya? Oh, full screen, sebentar. Ya. Barangkali biar lebih terlihat secara utuh. Begini? Ya, terima kasih. Ya, ini JDCN, ya. Ini forum yang dibentuk oleh DKI Jakarta yang saya sampaikan di depan, bahwa tugasnya mengkoordinasikan kolaborasi dan kokreasi pembangunan Provinsi DKI Jakarta, baik itu unsur pemerintah dan non-pemerintah. Di dalamnya tim yang terdiri dari unsur pemerintah dan pemerintah. Ya, rekan-rekan, ini kerangka kerja kolaborasi JDCN, di mana JDCN ini memang bertugas untuk mengeksekusi, memberikan konsultasi dan koordinasi dan juga kokreasi, baik itu kepada seluruh pengguna yang ada, yaitu OPD, BUMD, dan mitra kita, kementerian lembaga, dan seluruh kolaborator. Yang artinya akhirnya menghasilkan agenda dan program pembangunan Jakarta. Isu prioritas kerjasama di JDCN ini ada 7 isu yang sudah ditetapkan, yaitu adalah ketahanan terhadap bencana, pencemaran air tanah dan udara, lalu ketenaga kerjaan, pendidikan berkualitas, pengembangan UMKM, dan pengembangan infrastruktur terkait mobilitas hunian, persampahan dan sejenisnya, lalu financing, big investment, pengembangan industri dan infrastruktur, lalu perdamaian, keadilan sosial, kesetaraan gender, kesehatan, dan berkurangnya kemiskinan. Lalu masuk ke dalam art and culture tentang kesenian, budaya tradisional maupun budaya masa kini dan pariwisata. Dan hal-hal lain yang memang menjadi potensial di Kota Jakarta, di mana kita ketahui begitu beragam kehidupan Jakarta yang bisa menjadi benang merah bagi Kota Jakarta untuk bisa membangun kota ini dengan baik.
Sebentar teman-teman. Ya. Nah, selain dengan di JDCN, kita juga dengan komitmen kerasnya Pemprov DKI Jakarta, kita sudah melahirkan branding Kota Jakarta, yaitu Plus Jakarta, yang sekarang Bapak Ibu sekalian sudah dapat melihat dan bahkan bekerja sama ya dengan seluruh wilayah untuk membangun branding Kota Jakarta ada di beberapa sudut Kota Jakarta seperti ini. Ini untuk menampakkan bahwa kita semua bisa bergerak bersama, bahkan bisa merubah mindset masyarakat kita bahwa memang Jakarta adalah kota kolaborasi. Saya akan masuk ke dalam pelaksanaan kerjasama luar negeri, karena tadi saya sampaikan bahwa kerjasama kita itu ada 4 jenis, yaitu kerjasama antar daerah, pihak ketiga, kerjasama daerah dengan daerah luar negeri, dan kerjasama daerah dengan lembaga luar negeri. Pelaksanaan kerjasama daerah dengan luar negeri, di mana saat ini juga terstate bahwa Jakarta sebagai kota global, Jakarta memposisikan sebagai salah satu kota global dunia, kita ingin mendorong, membutuhkan kerja kolosal, membutuhkan seluruh komponen untuk lakukan marketing, atau posisi Jakarta sebagai kota global ke warganya dan ke dunia internasional. Itu yang disampaikan oleh Bapak Gubernur beberapa waktu yang lalu. Dasar hukumnya adalah seperti yang disampaikan di dalam slide ini, Bapak Ibu. Lalu ini adalah rekapitulasi kerjasama yang sudah dilakukan oleh Biro KSD dan juga bersama OPD yang terkait. Ya, baik itu kerjasama sister city, lalu kerjasama organisasi internasional dan kerjasama lembaga luar negeri. Kita memiliki 22 sister city yang dimana terdiri dari kerjasama sister city negara-negara Eropa. Di sini saya sampaikan datanya sebagai contoh yang paling sekarang sedang kita lakukan adalah Berlin, ya, dengan Jerman. Itu memiliki kekuatan sister city yang luar biasa. Kita memiliki bidang kerjasama perencanaan kota, angkutan umum, air minum, pengelolaan air limbah, perencanaan pembangunan perumahan, ekonomi, dan kebudayaan. Banyak sekali kota-kota di Eropa, ada 7 kota yang sudah dengan intens bekerja sama dengan kita, dengan Pemprov DKI Jakarta, yang menyatakan bahwa kalau kita mampu bekerja sama dengan sister city dan mereka percaya dengan kota Jakarta, artinya kita sudah dipercaya dan setara dengan mereka. Lalu kerjasama sister city dengan negara Amerika ada Los Angeles dan Arkansas, di mana di sana kita bicara tentang perdagangan, pengembangan ekonomi, pariwisata, kesehatan, lingkungan, bahkan benchmarking tentang perencanaan kota, budaya dan kesenian, kepemudaan, kependidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Lalu ini beberapa contoh tentang kerjasama negara-negara Asia. Ada 8 negara yang sudah kita lakukan penguatan sister city-nya dengan berbagai macam jenis kerjasama strategis dan teknis. Dan juga kerjasama sister city dengan Timur Tengah, yaitu Jeddah dan Al-Quds As-Sharif. Dan termasuk yang di Afrika. Lalu ini ada beberapa contoh kerjasama yang mungkin nanti saya bisa share-kan ya ke teman-teman, kerjasama dengan Rotterdam dan juga Seoul. Kalau teman-teman pahami bahwa kita banyak sekali juga menerima tawaran scholarship dari beberapa sister city, itu merupakan bagian dari manfaat kerjasama sister city antar pemerintah DKI Jakarta dengan salah satunya kota Seoul. Lalu kerjasama dengan Tokyo dan kerjasama dengan Berlin. Ya, saya mau kasih contoh salah satunya kerjasama dengan Berlin, di mana sekarang kita sedang membangun Jakarta Hub dengan kota Berlin, di mana kota Berlin berkomitmen untuk mendampingi kota Jakarta untuk mampu menjadi kota yang digital. Teman-teman tahu bahwa sekarang kita sedang menyusun SPBE, di mana seluruh OPD diusahakan untuk berpindah memiliki sistem digital di masing-masing OPD-nya. Pemerintah Kota Berlin menempatkan tenaga ahlinya di DKI Jakarta sudah dari tahun 2019 untuk membimbing Jakarta Smart City membangun Jakarta Hub. Lalu program ini disponsori ya, tanpa didanai oleh APBD ya, tapi didanai oleh
Berlin sendiri, yaitu dengan bekerja sama dengan Komisi Eropa. Ini beberapa contoh, dan satu lagi adalah kerjasama dengan organisasi internasional. Teman-teman, DKI Jakarta sangat aktif dengan kerjasama organisasi internasional seperti UCLG dan C40. Seperti kita tahu sekarang, di mana kita saat ini sedang menjadi host atau city host dari Urban 20. Urban 20 adalah gabungan dari UCLG dan C40, di mana terdiri dari 20 negara dan 37 kota dari 20 negara anggota G20, dan Jakarta tahun ini menjadi tuan rumahnya. Pak Gubernur kita memiliki berbagai macam jabatan strategis dari organisasi internasional ini. Saya flow kalau sebagai contoh-contohnya ya, karena bisa diambil oleh rekan-rekan. Nah, yang menarik dari kerjasama luar negeri adalah kita tidak memiliki otonomi terhadap urusan kerjasama luar negeri. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kerjasama luar negeri ini harus dikomunikasikan dengan kementerian pusat, baik itu Kemenlu atau kementerian yang berhubungan dengan kementerian yang sesuai dengan substansinya. Nih. Lanjut, saya bicara tentang kerjasama, tadi kerjasama dalam negeri, lalu kemudian sekarang kerjasama luar negeri, saya maju menuju kerjasama dalam negeri. Ya, kerjasama dalam negeri, Bapak Ibu, berbasiskan dalam Permendagri 22 tahun 2020, di mana mengatur bagaimana pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan private sector, dengan perseorangan, dengan yayasan, perguruan tinggi, dan hal-hal lainnya, dan juga antar daerah. Ya. Kerjasama adalah usaha bersama antara daerah lain dengan daerah pihak ketiga dan atau lembaga dengan pertimbangan yaitu efisiensi, efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan. Jadi di sini yang disebut kerjasama adalah keduanya tidak ada yang lebih tinggi, tetapi sama tinggi. Dan yang pasti adalah harus menghasilkan keuntungan bagi kota Jakarta dari semua kerjasama yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ya, ruang lingkup Kemendagri 22, tadi sudah saya ulang ya, ke SD, kerjasama daerah dengan daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, lalu ada naskah kerjasama yang selalu dihasilkan. Ini agak berbeda dengan apa yang dikonsepkan dengan JDCN, karena kita di Jakarta ada kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama, biasanya kerjasama yang memang menentukan siapa melakukan apa, siapa mendapatkan apa, siapa dan kapan, dan berapa lama. Ini diatur secara detail dengan Permendagri 22 tahun 2020. Termasuk kelembagaannya yaitu tim koordinasi kerjasama daerah, lalu bagaimana mengatur dukungan program pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Ya, Bapak Ibu, di dalam kerjasama daerah dengan daerah, ini ada satu yang diberikan kuasa, yaitu subjek hukum dalam kerjasama daerah ini hanyalah kepala daerah. Dalam hal ini kalau gubernur adalah gubernur. Maka bagi OPD yang memerlukan kerjasama daerah itu perlu mengajukan kepada Biro Kerjasama Daerah dan kemudian dibahas dengan tim koordinasi TKKSD. Di sana ada kajian apakah memang subjek hukum atau pejabat penandatangan ini bisa dikuasakan kepada pejabat di lingkungan pemerintah daerah, ya, dengan surat kuasa gubernur. Lalu kemudian dengan surat kuasa gubernur ini dituangkan berhaklah para pejabat itu untuk menandatangani perjanjian kerjasama daerah. Maka seperti kita ketahui ya, udah banyak mungkin OPD yang melakukan ini, perlu dan wajib supaya tidak cacat hukum bahwa semua pejabat penandatanganan perjanjian kerjasama itu harus ada surat kuasa dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta, karena memang yang mendapat kewenangan itu hanya satu, yaitu kepala daerah itu sendiri. Lalu di dalam kerjasama daerah itu terdiri dari kerjasama wajib dan kerjasama sukarela. Kalau kerjasama wajib, Bapak Ibu, itu kerjasama yang
terdiri dari 2 atau 3 daerah yang memang memiliki perbatasan. Jadi mereka harus duduk bersama untuk menentukan beberapa program yang berkaitan atau berhubungan di antara kedua daerah ini. Dan kerjasama sukarela, misalkan kerjasama dengan berbagai daerah yang tidak berbatasan, tetapi sifatnya sukarela. Sifatnya mungkin yang paling sering terjadi sekarang ini adalah kerjasama ketahanan pangan bersama yang ditindaklanjuti oleh teman-teman BUMD, di mana memang DKI Jakarta bukan kota produsen, tetapi konsumen yang membutuhkan berbagai dukungan pangan dari berbagai daerah. Ini sifatnya sukarela, tidak wajib. Oke, urusan pemerintah yang dapat dilakukan untuk di dalam membahas kerjasama daerah adalah merupakan yang tidak menjadi urusan absolut atau yang bukan menjadi urusan pemerintah pusat. Ya, pertahanan, keamanan, moneter, justisi, politik luar negeri, dan agama, itu semuanya tidak bisa kita lakukan kerjasama dan harus pamit dulu ke pemerintah pusat. Tetapi hal lainnya di luar 6 hal tersebut, itu diberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk dilakukan bisa mandiri untuk melakukan kerjasama. Ya, ini tadi kerjasama wajib memiliki eksternalitas daerah, tapi intinya untuk penyediaan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Lalu capaiannya itu adalah harus memberikan benefit antara masing-masing kota. Kalau dia berbicara soal perbatasan, jadi tidak harus antara DKI Jakarta, Provinsi DKI Jakarta bisa bekerja sama dengan kota, bisa bekerja sama dengan kabupaten, selama memang memiliki garis atau batas kota. Nah, ini yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu, yaitu penyediaan air bersih, transportasi, tata ruang, infrastruktur, daerah aliran sungai, dan juga kerjasama pariwisata. Ya. Kerjasama sukarela tadi saya sampaikan juga di awal, kita sudah sangat banyak melakukan kerjasama sukarela, karena sebenarnya walaupun ini sifatnya sukarela, tapi need dari pemerintah DKI Jakarta itu memang ada, memang butuh untuk mendapatkan kerjasama antar daerah, utamanya misalkan sekarang ini kita sedang menggodok kerjasama pariwisata, ya, yang sedang dijajak dengan Kabupaten Tanah Datar atau Sumatera Selatan, dan juga kerjasama ketahanan pangan. Ini yang dimana 3 BUMD kita, PT Food Station, Dharma Jaya, Pasar Jaya, yang sudah banyak sekali memberikan jejaring kepada berbagai daerah yang diinisiasi atau dipelopori dulu MOU-nya dengan Biro Kerjasama Daerah ke berbagai daerah, sehingga DKI Jakarta mendapat berbagai asupan pangan dari daerah, tetapi tetap dengan spek atau ketentuan dari BUMD itu tersendiri. Kerjasama DKI Jakarta dengan Bangka, DKI Jakarta dengan Pemda terkait ketersediaan telur, ini sebagai contoh. Kerjasama Provinsi Jatim dengan NTB, sektor perikanan tandon ikan, lalu dengan Sumbar, Kepulauan Riau, ya ini sebagai contoh. Ya, Bapak Ibu, ini tahapan yang memang harus dilakukan di tim koordinasi kerjasama daerah, mulai dari persiapan, penawaran, ya, penawaran atau negosiasi, siapa melakukan siapa, bagaimana caranya, bagaimana benefitnya, itu memang dilakukan dalam pembahasan-pembahasan. Kemudian hasil negosiasi, diskusi ini dituangkan dalam penyusunan kesepakatan bersama dan penandatanganan kesepakatan bersama, kemudian dituangkan kembali dalam perjanjian kerjasama, di mana jikalau ada perjanjian kerjasama yang membebankan APBD di dalam tahun berjalan, bukan sebelumnya ya, itu memang kita harus mengajukan kepada DPRD untuk aturan yang baru. Lalu kemudian setelah mendapat persetujuan DPRD, paling lambat 30 hari, barulah kita bisa menandatangani perjanjian kerjasama atas dasar persetujuan DPRD jikalau ada APBD yang belum teranggarkan. Lalu kemudian dilakukan penandatanganan, pelaksanaan kerjasama, ya, lalu kemudian melakukan monitoring evaluasi, ini sesuatu yang wajib, dan kemudian memberikan laporan. Laporannya ini yang dilakukan oleh seluruh OPD selalu kami tarik setiap tahun untuk dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Jadi ini menjadi satu kewajiban bagi seluruh daerah untuk melaporkan
apapun yang dilakukan terkait kerjasama daerah kepada Kemendagri setahun dalam 2 kali, jadi 6 bulan sekali. Ya, teman-teman kadang-kadang suka bingung ya, ini kerjasama kan banyak, ada kerjasama ASEK, ada kerjasama pelayanan publik, ada kerjasama tentang investasi, kerjasama pengadaan barang dan jasa. Nah, ini saya mencoba mempolakan bahwa bagaimana kerjasama dalam penyediaan layanan publik dengan aturan di bawahnya seperti yang saya sudah sampaikan di atas, bahwa dasarnya PP 28 diturunkan lagi Permendagri 22, lalu kemudian Permendagri 25, tetapi itu sesuatu yang berbeda dengan kerjasama pengelolaan aset, lalu kerjasama layanan BLUD, kerjasama investasi, kerjasama dengan badan usaha berbadan hukum dalam rangka penyediaan infrastruktur, dan kerjasama pengadaan barang dan jasa, Bapak Ibu. Sehingga kalau saya sampaikan, kalau ada urusan dengan kerjasama pengelolaan aset dengan aturan di bawahnya, ini bisa ke BPAD, kerjasama layanan badan usaha BLUD, berarti BLUD-nya masing-masing, seperti itu, lalu kerjasama terkait infrastruktur yang berhubungan dengan infrastruktur bisa ke PTSP dan juga OPD terkaitnya sendiri, pengadaan barang dan jasa, itu bisa dengan OPD-nya sendiri. Jadi yang berhubungan dengan Biro Kerjasama Daerah adalah terkait pelayanan publik, utamanya tadi, di mana terjadi pergeseran paradigma, bisa saja teman-teman membutuhkan pelayanan publik atau pembangunan kota Jakarta, tapi tidak ada sumber daya dalam hal salah satunya misalkan anggaran, sehingga kita bisa melakukan mencari mitra-mitra atau kolaborator di masyarakat, baik itu perseorangan, badan hukum, yayasan, atau perguruan tinggi untuk mensupport kebutuhan DKI Jakarta dengan kerjasama dalam hal penyediaan pelayanan publik. Jadi ada pemetaannya seperti ini. Ini produk yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Ratusan perjanjian setiap tahunnya, rata-rata 250 sampai 300. Tetapi tahun ini KSD menetapkan bahwa Biro KSD dalam hal ini juga dibantu oleh teman-teman OPD harus menargetkan 650 mitra baru. Jadi bagaimana geliat kita bisa menjaring dan menggandeng 650 kolaborator di tahun 2022. Ini kerjasama-kerjasama yang berhubungan dengan KSD. Jadi memang uniknya dari kerjasama ini adalah Biro KSD tidak bisa hanya di bawah lini satu asisten, tetapi semua OPD dan semua asisten, karena bicaranya adalah seluruh urusan yang ada di Kota Jakarta, tetapi membutuhkan kerjasama. Ya, ini contohnya tadi saya sudah sampaikan. Nah, sesuatu yang juga menjadi keunggulan di Kota Jakarta dan di mana Biro KSD juga dipanggil berkali-kali juga ke Kemendagri untuk bisa bercerita tentang satu hal, yaitu program-program kolaborasi sosial berskala besar. Ya, Bapak Ibu bisa melihat bahwa kita memiliki KSBB pangan, KSBB UMKM, KSBB pendidikan, KSBB permukiman, KSBB tenaga kerja, persampahan, dan drainase vertikal. Dan mungkin di sini ada OPD yang mengampunya. Dan inilah yang dihasilkan oleh rekan-rekan JDCN selama ini, di mana tidak semua kerjasama harus dengan perjanjian kerjasama. Jadi memang ada pola-pola yang berbeda, di mana bagaimana mendekatkan Kota Jakarta bisa memberikan akses bagi warganya yang perlu dibantu kepada warganya yang memiliki kemampuan untuk membantu. Dan Jakarta ada di tengahnya untuk menyediakan data dan sistem. Dan lahirlah program-program KSBB yang sekarang teman-teman bisa lihat, bahkan bisa update langsung di sistem coronajakarta.go.id. Di situ bisa terlihat siapa yang mendapatkan apa dan juga kolaborator apa yang sudah membantu. Ya, semuanya basisnya adalah sistem. Ini polanya, dengan buka laman, kolaborator bisa melihat profil dan produk. Ini contohnya UMKM ya. Lalu pilih UMKM yang hendak dibantu. Kolaborator input bantuan modal yang akan diberikan, proses penerimaan bantuan kepada kedua pihak. Jadi ini kalau modal, kita ada satu program namanya KSBB UMKM modal, di mana kita bekerja sama dengan Vintage. Ini juga satu-satunya kerjasama yang menurut OJK adalah satu-satunya kerjasama yang dilahirkan oleh pemerintah daerah. Di mana kerjasama dengan Vintage, sebagai contoh begini, PT Sosro memiliki bantuan 100 juta CSR.
Tapi gimana caranya supaya dia juga bisa bantu UMKM dengan 2 cara, yaitu 100 juta itu dikirimkan ke Vintage, lalu Vintage ini nanti akan memilah sebagai polanya yang sudah ditetapkan OJK, memilah UMKM yang sudah terdaftar di Jakpreneur untuk bisa menerima bantuan modal tanpa bunga. Jadi benar-benar bantuan modal tanpa bunga. Katakan 100 juta, masing-masing UMKM 10 juta, 10 juta, artinya ada 10 orang yang akan menerima bantuan. Selama 10 bulan, mungkin 1 juta pengembaliannya. Nah, selama 10 bulan ini, teman-teman UMKM akan, pembinanya akan melakukan pembinaan juga, agar mereka punya komitmen untuk mengembalikan. Nah, pada saat sudah dikembalikan tanpa bunga, teman-teman, pada saat dikembalikan, dana ini karena tadi bantuan dari PT Sosro ya, saya nyebut merek, maaf, ini bentuknya adalah CSR, bukan sebagai investasi, maka ini tidak dikembalikan lagi ke PT Sosro, tetapi bisa membantu program KSBB kita yang lain. Yang tadi saya sebutkan, mungkin ada KSBB Pangan, KSBB UMKM, drainase vertikal, dan lain-lain. Ini salah satu produk dari JDCN yang sangat inovatif, yang mendapat apresiasi dari OJK. Ya, ini produk-produk kita, ya, KSBB Pangan, ini hasilnya ada banyak sekali waktu tahun 2020 pastinya ya, yang terasa sekali KSBB Pangan itu bisa menjangkau banyak warga yang mungkin tidak bisa keluar rumah karena PPKM, tetapi bantuan pangan bisa datang langsung ke lokasi RW. Lalu KSBB UMKM, penataan permukiman, pendidikan. Nah, pendidikan ini bagaimana warga anak didik kita yang sudah didata oleh Dinas Pendidikan yang tidak memiliki gawai dan juga tidak memiliki laptop bisa terbantukan pada saat PPKM kemarin. Dan ini dahsyat sekali karena sistem ini mengugah banyak orang untuk mau mengumpulkan bahkan teman-teman sampai sedemikian simpelnya ibu-ibu arisan ya atau alumni itu bisa mengumpulkan dana dan membelikan gadget untuk anak-anak didik di Jakarta yang memang sudah kita verifikasi adalah anak-anak didik yang memang perlu dibantu, sehingga program KSBB pendidikan ini bisa dirasakan oleh tenaga pendidik dan anak didik baik dia di sekolah negeri maupun di sekolah swasta. Ini juga ada KSBB tenaga kerja, lalu KSBB persampahan. Ini OPD pengampunya. Nah, mungkin bisa saja ke depan kalau ada OPD yang memang memiliki inisiatif untuk kegiatan KSBB seperti ini dengan sistem yang baru, semuanya berbasiskan sistem, ya ini bisa kami membuka diri untuk bisa berdiskusi lebih lanjut. Ya, ini program selain KSBB dari JDCN, produknya ada UMKM Expo, kita juga ada white paper ekonomi dan kesehatan, sudah banyak white paper yang dihasilkan, lalu kemudian kolaborasi JDCN Forum yang dilakukan setiap tahun, dan juga ada kampung adopsi. Ya, ini yang sekarang juga tahun 2021 sedang kita godok di akhir tahun, selalu kita DKI Jakarta mengantisipasi banjir. Jadi di 2021 ada program untuk menggali ya kali, sehingga kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan besar, yaitu United Tractor, Komatsu, Superkran, Trakindo, dan beberapa lagi untuk bisa barengan bersama-sama dengan Pemprov DKI Jakarta melakukan gerakan pencegahan banjir. Ya, ini juga kerjasama tentang penyediaan alat kesehatan, dukungan tenaga kerja, jaringan pemeriksaan PCR, dan sentra vaksin. Teman-teman kelurahan pasti ngerasain bagaimana kolaborasi vaksin di Jakarta itu menjadi kolaborasi yang luar biasa. Saat pandemi kemarin, 2020-2021, saat tinggi-tingginya, tenaga nakes kita terbatas. Dinas Kesehatan, angka SDM-nya cuma itu aja. Tapi masyarakat kita perlu percepatan pencapaian vaksin, dan Jakarta berhasil menjadi kota pertama yang istilahnya universal, mencapai angka tertinggi vaksin yang pertama. Dengan cara apa? Dengan cara kolaborasi, di mana kita menggandeng berbagai asosiasi, lalu kemudian menggandeng tempat-tempat ibadah sekalipun, ya masjid, gereja, pura, dengan mencari potensi nakes yang ada di mereka. Sehingga nakes yang ada di mitra kita dikeluarkan, mereka juga support, sehingga
dalam sehari kita bisa memberikan titik vaksin yang sebegitu banyak untuk warga Jakarta dengan cara berkolaborasi. Ya, ini penanganan kesehatan juga kemarin pada saat kita masih kesulitan bahan PCR, Bapak Ibu, kita mencari cara bagaimana bisa memperlebar jejaring laboratorium dengan perguruan tinggi, dengan swasta, dengan kampus-kampus yang memiliki universitas kedokteran untuk bisa membuka lab PCR pada saat itu dalam jangka waktu sebulan 2 bulan. Ya, ini vaksin COVID yang tadi saya sampaikan. Kita punya kolaborasi mobil vaksin ya, sekaligus memberikan edukasi bagi warga bagaimana pentingnya vaksin, dan setiap titik itu tidak dilakukan sendiri oleh DKI Jakarta. DKI Jakarta lebih kepada penyediaan vaksinnya, tetapi SDM, kemudian sarananya itu dilakukan oleh mitra, tetapi Jakarta lebih kepada vaksin dan tempat ya, tempat penyediaan. Seperti itu. Demikian benchmark kerjasama daerah yang telah dilakukan oleh kita semua, tidak hanya Biro KSD. Namun saya mungkin Mas Fajrul mohon izin, saya juga sekaligus menyelipkan bagaimana sekarang Jakarta sebagai tuan rumah penyelenggaraan Urban 20. Ya, mudah-mudahan semua bisa terupdate, dan sudah beberapa kali juga disampaikan bahwa di bulan Agustus ini kita akan menjadi tuan rumah bagi 37 kota dan juga dari 20 anggota G20. Artinya ada 37 mayor member dari Urban 20 yang akan hadir di sini, ditambah 37 undangan mayor juga yang menjadi pengamat, mayor pengamat atau wali kota pengamat atau gubernur pengamat. Sehingga kita akan menjadi tuan rumah dari hampir 80 kepala daerah dari berbagai daerah. Dan ini perlu bantuan dari teman-teman sekalian, dukungan supaya pada saat mereka hadir di sini, selain substansinya yang sedang kita gali saat ini, juga mereka memiliki kenyamanan berada di kota Jakarta. Demikian. Demikian Mas Fajrul dari kami Biro Kerjasama Daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Luar biasa. Sekali lagi nih menurut aku kaya banget nih sesi BIMTEK-nya, karena tadi diawali dengan bagaimana cascading dari tujuan, kinerja, dan seterusnya. Sekarang bicara soal konkretnya ya. Tadi disampaikan oleh Mbak Dewi berbagai ketentuan produk hukumnya jelas sekali itu tadi alirannya. Bahkan saya sangat mengapresiasi tadi bentuk ini regulatory mapping tadi tuh, slide nomor 20 itu bagus banget ya untuk memberikan gambaran, karena kita juga bingung ya, kalau saya sebagai orang awam juga bingung, ini ke BPKD ternyata atau enggak KPDBU kan kerja sama badan usaha beda lagi tuh ya, ke PTSP gitu. Jadi batasan-batasannya jelas. Bahkan juga tadi flowchart-nya juga diilustrasikan harus kemana saja gitu prosesnya. Dan tadi yang penekanannya bahwa ada yang unik nih di Jakarta, bahwa sebenarnya bahkan barangkali mendahului ya, itu ada yang namanya JDCN gitu. Forumnya kurang lebih mirip dengan TKKSD, tapi sebenarnya lebih holistik barangkali. Kalau ini kan fungsi dari PKS aja, kalau JDCN itu sebenarnya semua bentuk kolaborasi, ayo gitu ya. Kemudian juga mungkin lebih aktif. Kalau TKKSD kan mungkin lebih pasif, kalau ada permohonan dokumen gitu ya untuk PKS, ya kita proses, kita kaji dengan kawan-kawan di OPD. Kemudian juga tadi banyak produk yang tentu rasanya di teman-teman Pamong di wilayah ikut meramaikan, ikut merealisasi dari sisi KSBB yang begitu beragam. Kita tadi lihat ada KSBB pangan pada saat bulan Ramadan ya, saya ingat 2020, kemudian juga ada terkait tadi keren banget ada untuk banjir aja tuh penggalangan alat-alat berat tuh luar biasa tuh, dan juga UMKM gitu ya, itu banyak banget yang tadi disampaikan. Adapun bahwa Biro KSD ini sebenarnya sepemahaman saya tuh pecahan ya kalau boleh dibilang ya. Maksudnya dulu tuh cuma satu bidang ya Mbak Dewi ya, di bawah Biro Tata Pemerintahan.
Tadinya bagian kerjasama daerah di Bagian, Biro ya, Pemerintahan dan betul. bagian kerjasama luar negeri di Biro KDH. Jadi ada dua dulu tuh di KDH dan di Tata Pemerintahan. Kemudian saking komitmennya untuk kolaborasi, Pak Gub membuat yang namanya Biro KSD tuh gitu. Dan sekarang luar biasa kenceng sampai ke luar negeri, 22 sister city. Dan yang tadi udah ada pemetaan tuh bagus, tadi ada yang sangat aktif, pasif, potensi aktif, itu ada pemetaannya dari teman-teman Biro KSD. Karena saya kira di teman-teman di wilayah pun ada yang sering kali teman-teman interaksi secara aktif, tapi juga ada yang mungkin pasif untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang mungkin lebih cocok untuk diajak kolaborasi. Yang terakhir dengan memberikan gambaran, Mbak Dewi juga merupakan salah satu yang lead di U20 ya. Tadi ada acaranya yang kita juga harus ramaikan dan butuh dukungan semua pihak, bahkan mungkin akan ada kunjungan beberapa kepala daerah ya dari luar negeri yang akan berkunjung ke Jakarta begitu untuk agenda U20 yang rasanya akan perlu sekali dukungan dari Bapak Ibu sekalian. Saat ini kita masuk ya kiranya ke sesi tanya jawab. Ada pertanyaan dari Hakim Kelurahan Penjaringan yang mungkin saya crafting pertanyaan ya, ini cukup menarik kerjasama luar negeri terkait kebudayaan, khususnya kebudayaan Betawi yang saya sebagai garda terdepan kebudayaan Jakarta. Apakah ini pernah disosialisasikan kepada pemangku budaya Betawi itu sendiri? Banyak tempat destinasi budaya dengan pakaiannya kurang mencerminkan budaya. Kira-kira mungkin pada saat kerjasama dengan luar negeri itu prosesnya gimana ya keterlibatannya, khususnya soal budaya dan rekan-rekan dari komunitas budaya Betawi barangkali, Mbak Dewi, silakan. Ya, baik, makasih dari Pak siapa tadi, Mas Fajrul, mohon maaf. Tadi Pak Hakim. Pak Hakim, makasih banyak atas pertanyaannya. Baik Pak, kerjasama budaya ini salah satu juga kerjasama yang penting bagi kita, di mana kita mau memperkenalkan kota Jakarta ke dunia luar. Tadi kan kota Jakarta sebagai kota global ya. Kita sudah banyak mengirim para budayawan kita melalui dinas budaya, melalui dinas parekraf, bahkan masyarakat umum untuk bisa berpenampilan ya ke berbagai daerah, Pak. Jadi biasanya dengan para sister city itu, Mas Fajrul, kita melakukan peta event-event besar di kota-kota sister city, lalu kemudian kita melakukan semacam kerjasama untuk bisa menginsert budayawan DKI Jakarta masuk ke dalam event-event mereka. Seperti itu, Mas. Siap. Ini bahkan juga tadi disampaikan ya, saya mengamati bahkan kalau teman-teman mau ada pertukaran pelajar ya, ada kesempatannya dengan Korea ya. Betul. Dengan Korea, bahkan kalau teman-teman mau ke Korea, di sini teman-teman ada tawaran beasiswa dan mungkin kerjasama yang lainnya, tadi Berlin juga ada yang kota digital, jadi memang banyak sekali yang ada supportnya gitu dari teman-teman Biro KSD. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian itu tadi konkretnya malah dikirimkan ke sana gitu ya, diceritakan gitu ya, dikoneksikan dengan para pelaku-pelaku sektor-sektor tadi begitu. Ya, dan dukungannya untuk para budayawan kita itu memang supportnya dari APBD DKI Jakarta. Baik mulai dari keberangkatan sampai dengan mereka stay di sana sampai pulang, karena mereka memang kita anggap sebagai pahlawan ya, membawa nama budaya Jakarta keluar. Seperti itu, Pak. Jadi kalau memang teman-teman ada melihat potensi ya, itu bisa berhubungan juga dengan Biro KSD atau OPD pengampunya, yaitu Dinas Budaya dan juga Dinas Pariwisata untuk diperkenalkan, Pak. Biasanya dikurasi juga. Dikurasi dulu karena kan itu membawa nama ke global ya. Jadi memang adalah budayawan pilihan. Kalau soal sosialisasi, saya percaya bahwa Dinas Budaya itu kebudayaan sudah melakukan hal itu, Pak. Karena mereka melakukan pembinaan kepada para budayawan kita, baik yang ada di tim atau bahkan di tempat-tempat di seluruh kota Jakarta. Dan untuk tugas scholarship ya Mas, ini berhubungan nih dengan Pak Miftah, Kepala BPSDM. Jadi semua kerjasama sister city yang bicara soal pendidikan
itu kita forward, dan kemudian pada saat program itu, contohnya Seoul Metropolitan Government Program Scholarship, itu dilakukan setiap tahun. Jadi before atau sebelumnya itu terjadi meeting dulu bahwa nih sekitar bulan ini akan ada pembukaan, lalu kemudian ada surat undangan dari mereka, kita akan hubungi Mas Fajrul, BKD, dan juga BPSDM untuk mengumumkan kepada seluruh ASN di DKI Jakarta untuk membuka diri. Maksudnya silahkan melakukan pendaftaran di Kota Jakarta dulu, dilakukan seleksi. Nah, yang terbaiklah yang akan dikirim scholarship di kota-kota tersebut. Nah, baru-baru ini kita mengirimkan 2 ya, Pak Miftah ya. 2 orang dari Dinas Citata dan Dinas Bina Marga. Setahu saya sudah tanda tangan itu untuk mengikuti kegiatan Sister City tentang scholarship master degree di kota Seoul. Wow. Oh, jadi bukan cuma Seoul tapi juga yang tadi Rotterdam ya, di Belanda juga itu kerjasama, dan juga teman-teman BPSDM nih yang ikut support ya. Jadi kalau teman-teman juga tertarik, rasanya ada peluang yang luar biasa nih, Bapak Ibu. Ini saya lanjut nih ke pertanyaan, mungkin juga untuk Bapak Ibu, saya lihat banyak yang absen hadir, bisa ikut meramaikan dengan pertanyaan. Ini ada pertanyaan, mungkin prakteknya gimana ya Mbak Dewi dalam melihat antar lintas OPD begitu ya? Apakah ada tantangan silo mentality atau kesulitan untuk bahkan di internal nih untuk kolaborasi gitu? Challenge-nya apa ya, dan sebenarnya ada saran nggak ya ke rekan-rekan dari peserta gitu ya untuk menghadapi itu gimana ya sebenarnya? Baik teman-teman, sebenarnya dengan Pak Gubernur menyampaikan bahwa Jakarta Kota Kolaborasi, itu saya rasa semua OPD, bahkan semua personal ASN di DKI Jakarta itu harus memiliki kemampuan untuk menggerakkan. Jadi sebenarnya kolaborasi ini kan adalah gerakan bersama untuk melakukan sesuatu yang memberikan manfaat untuk Kota Jakarta. Challenge-nya adalah kemampuan sih, Mas Fajrul, bagaimana melihat potensi yang ada. Contohnya di kelurahan ya, Bapak Ibu. Tapi saya yakin banget nih, Mas Fajrul, Bapak Ibu Lurah punya potensi yang seperti itu, karena selama ini dengan banyaknya kendala atau masalah di kelurahan ya, yang mungkin bukan hanya yang mungkin tidak didukung oleh APBD, tapi Bapak Ibu Lurah mampu mencari potensi melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, badan usaha sekitar, itu untuk bekerja sama bergerak dalam satu kegiatan di lokalnya mereka. Seperti itu. Jadi kemampuan kita melihat potensi, lalu kemudian kemampuan kita menjaga atau membuat hubungan yang baik antara pemerintah DKI dengan sekitarnya, lalu memastikan bahwa ini hubungannya jangka panjang, dan memastikan semua kerjasama tidak hanya memberi keuntungan untuk DKI-nya saja, tapi pastikan mereka juga mendapatkan benefit, supaya tidak, istilahnya ya, tidak kapok atau berhenti dengan kerjasama yang short term, tetapi pastikan bahwa kita bisa melakukan pengulangan atau melakukan pengembangan kerjasama long term. Nah, yang paling sulit di sini tantangannya adalah, Mas Fajrul, adalah memperlebar jejaring. Karena kegiatan kita banyak. Jangan sampai kolaborator kita adalah lingkaran yang itu aja, cycle-nya itu saja. Tapi pastikan kita mempunyai kemampuan untuk memperlebar jejaring di luar lokal kita, di luar provinsi kita, di luar wilayah kita, lalu kemudian sampai ke luar negeri, untuk memastikan cycle kita itu adalah cycle yang luas, sehingga kebutuhan program DKI Jakarta ini bisa didukung oleh berbagai sektor, bukan hanya sektor yang itu saja, maksud saya begitu. Ya. Bahkan benar ya, dengan tadi bisa sampai luar negeri dengan globalisasi teknologi gitu ya. Banyak juga sebenarnya yang memerhatikan lingkungan ataupun kesejahteraan atau kampung. Kadang-kadang saya lihat banyak dukungan justru dari luar negeri, misalnya Papua gitu ya. Banyak yang justru memerhatikannya dari New Zealand, dari Australia gitu ya, dan memang pengen konkret nih ngebantu secara apa gitu. Tentu kalau pada akhirnya membutuhkan tadi perjanjian kerjasama, ini perannya nanti dari Biro KSD teman-teman yang bisa memfasilitasi. Ini ada pertanyaan lanjutan dari Pak Kurnia Agus Jaya, Kelurahan Johar Baru.
Mohon izin pimpinan, mohon izin konfirmasi cara mengakses macam-macam kerjasama yang dilakukan oleh Biro KSD agar dapat diinformasikan kepada ASN dan warga. Mungkin tadi ada tadi kata Mbak Dewi ada yang udah sering nih kolaborasinya dan di mana mungkin teman-teman dari wilayah bisa dapat informasinya supaya nggak overlapping atau bisa membuka cabang baru tadi ya. Itu mungkin ada saran bisa kemana? Ya, baik, makasih. Nah, ini pertanyaannya pas banget sama yang sedang kita kerjakan, Mas Fajlur. Platform Kolaborasi Jakarta. Kalau yang existing sekarang, Bapak Ibu, kita masih menggunakan web yang berhubungan dengan kolaborasi penanganan COVID. Ya, di situ ada web jdcn.go.id, lalu kemudian ada coronajakarta.go.id/ksbb atau kerjasama. Itu bisa dilihat. Ya, tetapi yang sekarang sedang digodok oleh teman-teman JDCN dan juga Biro KSD adalah kita sedang membangun yang namanya platform kolaborasi Jakarta, di mana paling tidak targetnya bulan ini ya Mas Fajul ya, di ulang tahun Jakarta kita akan melahirkan platform kolaborasi Jakarta, di mana di sana nanti ada pemetaan kerjasama yang bisa diakses oleh berbagai pihak, bahkan bisa melihat agenda kerjasama yang ditawarkan ke seluruh pihak sehingga mitra-mitra kita, baik itu perseorangan, komunitas, juga badan usaha, itu bisa meng-apply, saya mau ikut di kegiatan ini. Nah, ini sedang digodok, Pak, yang berharapnya nanti pada tanggal 22 Juni ini bisa menjadi hadiah juga bagi Kota Jakarta dengan melahirkan atau meluncurkan namanya platform kolaborasi Jakarta. Demikian, Mas. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian nanti akan ada produknya, platform kolaborasi Jakarta, nanti bisa diakses oleh semua tentunya. Dan mudah-mudahan di sana bisa dapat bayangan ya siapa-siapa aja yang menjadi kolaborator dan apa saja, dan teman-teman nanti bisa menggerakkannya seperti apa di lapangan. Ini ada pertanyaan yang lain. Memang rasanya kolaborasi itu kan jadi tantangan ya. Bukan gini. Terkadang kolaborasi itu jadi tantangan karena mungkin ada pihak-pihak yang itu aja yang berperan. Ada juga misalnya udah jadi tupoksinya si A atau si B begitu, tapi tadi menggerakkannya itu sulit gitu, dan mungkin pasif atau lempar tanggung jawab. Ada cerita nggak ya Mbak Dewi yang Mbak Dewi mungkin pribadi merasakan dan sarannya seperti apa ya kalau menghadapi seperti itu ya? Ini karena suka dihadapi nih rasanya oleh kawan-kawan. Ya, baik Mas. Yang paling nyata aja yang sudah kita lakukan ya, yaitu kolaborasi mobil vaksin keliling. Nah, Mas, di situ PPKM level berapa waktu itu? 3 ya? Di mana semua orang nggak bisa keluar dari rumah loh. Kita WFH-nya, WFO-nya itu WFH-nya bisa sampai 50% atau tinggi sekali. Jadi orang yang ada di kantor sedikit. Tapi karena maksud saya kepedulianlah yang perlu kita tingkatkan. Rasa tanggung jawab sebagai ASN DKI Jakarta untuk bisa melakukan banyak hal untuk masyarakat Jakarta, ini yang perlu benar-benar bisa ada di diri kita semua, Bapak Ibu. Nah, dari situ kita bisa menyampaikan hal existing atau kebutuhan existing bagi calon kolaborator kita, bahwa ini kepentingannya bukan untuk kepentingan kita, pemerintah Provinsi DKI Jakarta, atau kepentingan ASN, tapi ini kepentingan warga Jakarta. Ya, kalau kita mampu menyampaikan bahwa ini kepentingan warga Jakarta, di mana benefitnya untuk Kota Jakarta, di mana benefitnya untuk masyarakat itu sendiri, dan kita bisa memastikan bahwa sistem yang kita ajukan untuk bekerja sama itu adalah yang simple, mudah buat kolaborator kita, dan bahkan kalau bisa menunjukkan good governance-nya, itu pasti saya yakin banyak sekali calon kolaborator yang ingin ikut bergabung. Itu contoh yang paling dahsyat di kolaborasi vaksin, di mana kita mampu dengan menggunakan Bitly saja, Mas Fadlir, itu banyak yang otomatis mendaftar, di mana mereka tahu, oh vaksin ini bukan untuk kita, tapi untuk masyarakat. Ya. Jadi saya rasa kemampuan dari ASN untuk bisa peduli untuk Kota Jakarta dan memastikan bahwa setiap pola kolaborasi ini semuanya akan beda-beda. Nggak ada yang homogen, semuanya berbeda. Tetapi pastikan bahwa sistem atau penawaran yang kita lakukan kepada mereka itu simple, ya, memberikan keuntungan juga buat mitra kita, ada reward juga untuk mitra kita,
pasti mereka akan mau mendekat kepada kita, Bapak Ibu, untuk membantu masyarakat Jakarta. Ya itu kebayang waktu itu malah nggak ini ya banyak sekali yang support ya karena tadi mudah, simple, good governance, jadi siapa harus kemana dan segala macam itu rasanya dibuat mudah sekali dan memang tadi ya ada skill negosiasi yang dibutuhkan dari rekan-rekan semua begitu. Memang Pak Andri tadi mengawali Pak Andriansyah mengawali dengan tujuan pembangunan dan segala macam gitu. Jadi harus diingatkan kepada konteks pentingnya layanan kepada warga Jakarta dan akhirnya dengan mudah, simple dan negosiasi yang baik akhirnya tereksekusi dan vaksinasi rate itu kan buktinya jelas tuh di Indonesia itu juara ya dalam kalau di rank gitu ya paling cepat paling banyak begitu ya untuk address vaksinasi. Mungkin pertanyaan lagi adalah ada saran nggak ya do's and don'ts-nya Mbak yang baiknya dilakukan atau kurang baik dilakukan atau baiknya dihindari terhadap administrasi. Maksudnya begini, ini kan teman-teman accountability itu penting sekali ya. Tadi juga ada PKS, ada apa gitu, ada administrasi yang perlu ditempuh gitu. Tadi juga ada good governance. Ada saran-saran nggak ya sebenarnya key points untuk dipastikan tuh apa sih di dalam administrasi supaya aman ya buat semua begitu dan juga tadi simple dan executable-nya juga baik gitu. Ya, yang pasti adalah kemampuan kita untuk mengetahui tata kelolanya sih, Mas. Kan sebenarnya kerjasama ini sudah diatur. Tadi saya sudah jelaskan ada Permendagrinya, ada PP-nya, bahkan undang-undangnya. Ya pastinya teman-teman ASN memahami banget. Semua program yang kita lakukan, kita paling nggak nempel dulu peraturannya. Sehingga kita bisa jalanin sesuai aturannya. Yang pasti kalau perjanjian kerjasama, kita rigid sekali dengan Permendagri 25 dan Permendagri 22. Ya, kita ikuti alurnya. Pada saat itu nanti berhubungan atau berhubungan dengan yang berhubungan dengan aset, maka kita lakukan lagi pola atau tata cara sesuai dengan aset. Contohnya, kerjasama yang menghasilkan hibah. Ya, awalnya dilakukan dengan perjanjian kerjasama, kita ikuti sesuai dengan jangka waktu dan kewajiban-kewajiban yang ada di pasal-pasal kerjasama. Di akhirnya itu mungkin ada hasilnya yaitu hibah. Contohnya mungkin hibah alat pengelolaan sampah. Contoh ya teman-teman. Nah ini harus diikuti. Makanya kemampuan kita untuk mengetahui apa yang harus dilakukan itu penting sebagai ASN. Karena kita adalah pemerintah ya melakukan ini segala sesuatunya dengan ketentuan. Kalau ada hibah, kita segera daftarkan ke BPAD dan ikuti pola peraturan pemanfaatan penerimaan aset di BPAD. Seperti itu triknya itu sih Mas. Paling harus memahami ketentuan dan ikuti tata caranya. Ya. Dan yang kedua adalah tidak pernah memberikan keuntungan buat diri sendiri. Nah, ini yang paling utama. Kenapa? Karena keuntungan itu atau benefit itu hanya untuk masyarakat. Hanya untuk pelayanan publik, hanya untuk kepentingan umum, seperti itu. Sehingga rasa trust bagi kolaborator kita, rasa percaya mereka itu sangat tinggi. Karena kita akan terus berulang ketemu sama mereka, ya berdiskusi dengan mereka. Nanti rasa trust ini, karena mereka tahu kita berbuat ini untuk warga Jakarta, untuk kota Jakarta, ya mereka akan memiliki rasa percaya yang tinggi. Dua itu, kemampuan untuk mengetahui ketentuan yang ada. Ya, ini wajib bagi seorang ASN, nggak bisa kalau kita bergerak tanpa peraturan di atasnya. Ya, memang itu ke ASN agak kaku, tetapi untuk bisa lebih luasnya lagi adalah pastikan bahwa kita bisa bernegosiasi dengan baik dan tidak memberikan keuntungan buat diri kita sendiri, Mas, dalam hal bekerja sama. Ya. Bahkan waktu itu dulu pengalaman pas COVID kita juga nggak nerima uang ya, itu juga sesuatu yang nggak pernah kita, artinya Pemprov gitu ya, menerima dalam bentuk uang begitu, itu juga salah satu yang sangat dihindari karena pertanggungjawabannya sangat rumit. Bahkan seingat saya bikinnya justru kita kerjasama dengan lembaga kemanusiaan yang memang bisa menerima uang dan mereka yang eksekusi gitu. Jadi itu antara masyarakat dan masyarakat, bukan masyarakat ngasih uang ke pemerintah. Dan tadi catatannya dari Mbak Dewi, kalau hibah nih barang nih, ini penting sekali untuk dicatat gitu karena nanti barangnya itu dipertanggungjawabkan asetnya. Tadi juga Pak Andri sebenarnya sudah Kang Andri juga tadi menyampaikan waktu itu dapat mobil, nah mobilnya itu diikuti proses soal hibah dan jangan pernah untuk memperkaya diri sendiri ya untuk diri sendiri itu juga
harus dihindari. Kalau bicara soal kolaborasi yang terjadi nih, itu ada gini. Bicara soal program-program yang KSBB gitu ya, kan kalau saya ketahui bedanya apa ya Mbak ya, kayak dulu tuh saya ketahui itu ada yang namanya kayak surat edaran gitu, ada kebutuhan acara atau apa, ada surat edaran menyarankan kalau bisa bantulah gitu ya. Kalau ini KSBB itu bentuknya justru proposal, kemudian ada gagasan, ada apa, boleh cerita nggak ya mungkin prakteknya kerjasama atau kolaborasi dulu gitu ya, sama kolaborasi sekarang tuh mungkin ada bedanya nggak ya Mbak ya, kalau ngeliat dari prakteknya Mbak Dewi melihat perkembangan yang berkembang gitu. Ya, beda sekali Mas. Mudah-mudahan kalau adminnya bisa buka ya coronajakarta.id, saya dibantu, boleh share screen coronajakarta.id/KSBB supaya benar-benar bisa melihat barangnya atau melihat sistemnya. Nah, yang KSBB yang kita bangun ini udah zamannya. Ya, zamannya satu lagi tadi rasa trust yang tinggi yang harus kita terapkan kepada semua program kerjasama, di mana kita membangun sistem ya bekerja sama antara Dinas Citata, Jakarta Smart City, duduk bareng dulu dengan Dinas Pendudukan dan Capil dan Dinas Sosial, ya. Lalu kemudian mengambil data dari mereka yang membutuhkan, gitu ya. Misalkan contohnya pangan ya berarti orang yang orang yang kurang mampu yang tercatat di Dinas Sosial, kemudian dipetakan pada rumahnya ya, alamatnya di mana, di geotagging tuh sama Dinas Citata. Nah, lalu kemudian kita tuangkan dan kita buatkan sistemnya di sini, Bapak Ibu, di platform ini. Jadi platformlah yang bicara, platformlah yang mempertemukan antara Pemprov DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta mempertemukan masyarakat yang mau dibantu dengan masyarakat yang mau membantu, begitu. Jadi tanpa surat lagi, tanpa manual one by one lagi, tetapi kita cukup mensosialisasikan platform ini karena datanya jelas. Datanya orang yang mau dibantu jelas. Kemana berhubungan keluar. Pada saat dia ngeklik contohnya RW mana, ya itu langsung keluar tuh nomor handphone RW-nya. Alamat di mana, butuhnya berapa kakak yang perlu dibantu. Ini contohnya kalau KSBB pangan. Sehingga dengan cara kita bisa menyampaikan validasi data seperti ini, Mas Fajrul, dengan zaman yang kekinian juga good governance di perusahaan atau di mitra kita ini bisa menjadi media yang baik, tidak lagi surat ya one by one atau apa, tetapi sistem, dan sistem ini merekam semua kerjasama yang sudah diinput, kerjasama yang sudah dilakukan, bahkan memberikan reward bagi kolaborator kita yang sudah melakukan kerjasama dengan cara ada logonya, mereka bisa akses di situ. Nah, jadi kebanggaan tersendiri juga buat para mitra kita, wah nama saya udah di sini nih, bantu buat membantu COVID di Kota Jakarta. Seperti itu. Jadi yang berbeda adalah sistem, Mas. Ya, inovasi yang dihasilkan oleh JDCN dengan adanya platform kolaborasi ini yang berbasiskan data dan berbasiskan sistem, sehingga mempermudah warga dari mitra kita dari kantornya, dari kafe mau bantu juga bisa dengan laptop saja, seperti itu. Demikian Mas. Iya, jadi ini semua bisa lintas malah ya, bisa lintas wilayah, mau bantunya dari titik mana ke mana juga ada gitu. Barangkali nanti dari teman-teman di wilayah bisa menyampaikan kiranya apa yang bisa di scale up. Tadi bahasanya Pak Andri itu scale up-nya itu apa sih? Sebenarnya teman-teman tuh pasti ngelakuin kolaborasi, pasti ada yang namanya bantuan untuk yang nggak punya nggak bisa makan, itu pasti teman-teman turun. UMKM pasti teman-teman turun. Kalau ada penataan penguikan, ada yang jalan lubang atau apa, pasti turun begitu. Tapi barangkali yang membedakan ada scale up dan transparansi dan digitalisasinya seperti ini gitu. Dan tadi yang disampaikan malah ada reward di sini, mungkin nggak bisa dibuka ya, tapi waktu itu sih ada ini ya, ada kolaboratornya, ada siapa-siapa sih sebenarnya yang bantu. Bahkan dulu pas COVID itu yang pas puncak-puncaknya, ibu-ibu PKK ataupun komunitas alumni itu turun semua begitu.
Dan datanya aja kalau nggak salah KSBB UMKM itu bisa sampai 50.000 ya, apa namanya, peserta pelatihan gitu, 300 pelatihan itu kan rasanya tuh luar luar biasa tuh ya. Jadi kiranya itu barangkali Bapak Ibu yang mungkin bisa apa sih bedanya ya sama zaman zaman dulu ya, kalau kolaborasi sekarang tuh banyak juga tuh inovasi yang bisa di ini. Ini juga memunculkan pertanyaan baru dari Pak Isno, Kelurahan Pancoran. Izin pimpinan, pertanyaan pertama ada 2 pertanyaan dari Pak Isno. Bagaimana cara meminimalkan konflik of interest dalam proses kolaborasi? Ini mungkin apa namanya sering kali diamati oleh Pak Isno, dan bagaimana formulasi yang tepat? Kedua, apakah memungkinkan ada platform khusus CSR perusahaan di Jakarta? Kayaknya kalau yang kedua tadi udah dibahas ya, sehingga bisa petakan fokus pada program menyesuaikan dengan strategi perusahaan untuk membangun antara lain program pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup warga Jakarta. Kalau yang kedua, barangkali tadi Pak Isno yang disampaikan oleh apa namanya Bu Dewi yang terkait apa kolaborasi itu pun walaupun tidak lagi corona setinggi itu, tapi websitenya masih ada, bisa diakses, dan bahkan setahu saya tetap jalan ya, dari Ibu Ratu selaku Kepala Dinas UMKM jalan, Ibu Premi juga setahu saya tetap jalan, ada banyak Dinas program. vertikal, Drainage vertikal juga tetap jalan, sampah. sampah juga jalan, jadi rasanya aktif itu Pak. Dan tadi Mbak Dewi menyampaikan nanti insya Allah apa ada hadiah baru platform kolaborasi yang mana apa mungkin akan secara standalone bisa menerjemah apa bisa menjadi platformnya untuk kolaborasi ke depan. Jadi mungkin kalau pertanyaan yang pertama ini mungkin bisa diaddress, bisa ditanggapi, bagaimana cara meminimalkan konflik of interest dalam proses kolaborasi, dan kiranya formulasi yang tepat apa ya kalau ada saran, Pak Isno? Ya, baik Pak. Ya, saya sebenarnya juga ini udah menjawab pertanyaan ini tadi sebenarnya Pak. Yang pasti adalah orientasinya adalah pelayanan masyarakat gitu. Dan kemudian kita bisa dengan cara pelayanan masyarakat jenis apa? Apakah pembangunan, apakah pendidikan, ataukah UMKM tadi ya. Ini kita bisa selaraskan kok dengan mitra kita yang memang mereka bergeraknya di bidang yang sama gitu. Biasanya kalau dia UMKM ya, misalkan PT apa yang bergerak di UMKM, dia akan datang ke program kerjasama yang berhubungan dengan usahanya. Ya, contohnya pendidikan. Biasanya yayasan-yayasan yang bisa bergerak dengan pendidikan. Jadi keselarasan dan kemampuan kita bisa melihat bahwa mitra kita itu bergerak di bidang apa, itu bisa memperkecil konflik tersebut, Mas. Karena memang sama-sama butuh, sama-sama bergerak di bidang yang sama. Seperti itu. Ya, Lalu ya. yang kedua sih memang ya, yang paling enak itu sebenarnya, tapi kadang-kadang ini sulit untuk terjadi, bahwa kebutuhan kerjasama kita, ya misalkan dari DKI-nya sendiri yang butuh, itu bisa dilakukan 1 year before gitu. Itu enak sekali tuh, karena biasanya juga kalau misalkan tadi disampaikan CSR, perusahaan biasanya juga masuk sama kok melakukan pemetaan program CSR the next year-nya itu memang mereka melakukan program juga. Jadi kalau Bapak Ibu ada di kelurahan, kemudian mengetahui kalau kelurahan kan scale up-nya kelihatan ya Mas Fajrul, ada di situ. Bisa dipetakan langsung Bapak Ibu, katakan 10 perusahaan atau 12 perusahaan, 10 yayasan, 5 komunitas atau apa. Nah, ini sebenarnya misalkan setahun sebelumnya kita bisa lakukan diskusi kok dengan teman-teman kita yang ada di area kelurahan yang memang potensial untuk menjadi kolaborator, untuk bisa kita paparkan kebutuhan kelurahan atau yang berhubungan dengan pelayanan publik selama 1 tahun ke depan. Nah, itu bahkan lebih harmonis lagi kalau menurut saya, karena sebelumnya masuk dalam perencanaan mereka, seperti itu. Ya, bahkan apa namanya kemarin juga kalau bicara soal apa namanya KSBB Gawai misalnya ya, ya itu yang bantu ya Telkomsel gitu ya, atau enggak Excel gitu ya, karena memang ada interestnya memang di sana gitu, sama gitu. Terus tadi juga Mbak Dewi sudah menyampaikan kepada rekan-rekan bahwa sebenarnya apa namanya teman-teman bisa petakan, dan kalau teman-teman cermat itu mereka pun ada anggaran yang harus direncanakan. Jadi kalau memang sudah kebayang dari kawan-kawan, oh memang ada kegiatan pembangunan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat yang perlu dilakukan, mungkin bisa 1 tahun sebelumnya begitu ya, bisa ada pendekatan dengan rekan-rekan itu sehingga nanti realisasinya bisa dikerjakan apa dikolaborasikan dengan rekan-rekan apa namanya dari perusahaan atau yayasan setempat begitu.
Kalau pandangan dari Mbak Dewi gimana ya kalau ada kerjasama luar negeri, tapi sebenarnya sejauh mana sih harus bentuknya jadi PKS ya Mbak ya? Maksudnya begini, kadang-kadang ada NGO yang sekarang bahkan ada yang terminologinya begini, apa namanya, volunteer tourism. Orang asing datang ke satu titik turis ya, let's say Jakarta di mana gitu ya, tapi mereka itu melakukan volunteer gitu ya. Nah ini kan sebenarnya dari luar negeri ataupun ada yayasan apa yang sebenarnya teman-teman kan bisa Google, bisa apa, ternyata punya interest yang sama tadi. Oh ya ada interest lingkungan misalnya di utara gitu ya, soal apa namanya bagaimana konservasi air dan segala macam gitu ya, atau lingkungan gitu ya. Itu kan ada bisa langsung datang tuh. Itu sejauh mana ya perlu ada PKS-nya ya Mbak ya? Ya, baik Mas. Jadi yang membedakan itu ya, tadi kayak istilahnya kolaborasi langsung, non PKS dan PKS. Kalau PKS itu teman-teman, satu, kalau kita jelas mitra kita menuntut juga kepada Pemprov DKI untuk melakukan apa. Ya. Jadi kelihatan tuh siapa melakukan apa. Dia mau pakai apa, berapa lama menggunakannya. DKI juga punya program yang sama. Nah, ini yang perlu dituangkan dalam perjanjian. Kenapa perlu dituangkan dalam perjanjian? Apalagi jangka waktu perjanjiannya bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ini mengantisipasi juga supaya programnya tetap jalan, tapi pejabatnya mungkin berganti, tapi programnya tetap jalan. Nah, ini perlu namanya perjanjian kerjasama. Kalau ada kebutuhan juga dari mitra kita untuk mengambil sesuatu dari Pemprov DKI. Seperti itu. Bisa ketangkap nggak maksud saya? Jadi kita tuangkan dalam perjanjian kerjasama. Atau kerjasama ini juga menghasilkan harta atau menghasilkan aset baru yang memang perlu dituangkan dalam bentuk dokumen hukum, Mas. Seperti itu. Karena ini juga menjadi legal standing bagi mitra kita. Kebutuhan mereka juga, karena mereka mengeluarkan anggaran. Nah, mengeluarkan anggaran berarti mereka perlu good governance, mereka perlu dokumen yang menjadi bukti atau menjadi dasar mereka mengeluarkan anggaran. Seperti itu. Nah, kalau kayak volunteer ya, lalu kemudian kayak given kayak KSBB itu bisa langsung. Kenapa bisa langsung? Karena sebenarnya kita DKI nggak ada effort yang dikeluarkan ya dari Pemprov DKI-nya sendiri, dan juga need dari mitra kita mungkin tidak membutuhkan juga legal standing untuk mereka melakukan itu gitu. Jadi memang kita bisa pola kok, atau pada saat kita diskusi kita langsung bisa tahu, oh ini perlu perjanjian, oh ini boleh langsung, kayak seperti itu sih Mas. Kalau langsung itu biasanya langsung ke masyarakat, dia langsung aja kasih ke masyarakat, kita hanya sebagai fasilitasi. Ya mungkin Pak Lurah ada warga yang butuh sembako, ini ada yang bantu, nah itu langsung, ya kan? Tapi tidak berhubungan dengan APBD-nya di kelurahan, atau tidak berhubungan dengan program yang ada di kelurahan, seperti itu. Oke. Ini penting banget soalnya, jadi pada saat itu nanti teman-teman juga mungkin nggak semuanya apa-apa harus ke Biro KSD nih, apa yang langsung bisa langsung eksekusi langsung aja begitu. Tapi memang tadi kalau memang kawan-kawan organisasi kolaboratornya perlu legal standing, atau juga tadi ada mungkin jangka panjang begitu ya, itu mungkin perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah perlu ada perjanjian kerjasama. Tapi kalau enggak rasanya itu bisa langsung aja ya Mbak ya, karena jangan sampai ada birokrasi yang membuat kebutuhan masyarakat yang jadi terhambat begitu ya. Karena nanti insya Allah lebih banyak bisa bentuknya internasional, lebih globalisasi, terus akses teknologi teman-teman bisa outreach lebih mudah. Mungkin untuk pertanyaan udah nggak ada lagi. Kalau boleh ada closing remarks dari Mbak Dewi buat rekan-rekan peserta. Dan juga sedikit Mbak Dewi sebagai gambaran, rekan-rekan ini nanti akan diberikan exercise, ada experimental learning yang dimaksudkan adalah 3 bulan kemudian itu akan ada laporan terhadap kegiatan kolaborasinya nih Mbak gitu. Jadi mungkin juga ada saran jadi bukan saja webinar kayak gini ya binteknya, tapi nanti juga ada eksekusi dari kawan-kawan. Jadi closing remarks and mungkin ada saran-saran yang lain untuk kawan-kawan. Silakan. Baik, makasih teman-teman. Bahwa kerjasama atau Jakarta sebagai kota kolaborasi itu bisa kita perankan sebagai diri kita sebagai ASN. Dimanapun kita berada, kita bisa melihat banyak potensi yang bisa kita hubungkan manfaatnya untuk warga Jakarta. Jadi jangan ragu untuk berbuat, teman-teman, karena selama kita masih berdiri on the track dalam ketentuannya,
dan juga manfaatnya untuk warga Jakarta, saya rasa ini menjadi amal ibadah pekerjaan buat kita. Selamat berkolaborasi, berdaya, berdampak buat Kota Jakarta. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dewi dari Kepala Biro Kerjasama Daerah. Luar biasa sekali sesi pagi hari ini. Mudah-mudahan nanti insya Allah pastinya bahan-bahannya bisa diakses, bisa dimintakan ke rekan-rekan panitia BPSDM, di mana juga tadi bisa dipelajari lebih lanjut. Jadi kalau teman-teman ada kebingungan harus approach kolaborasinya seperti apa, harus PKS dan segala macam, tadi secara konkret Bu Dewi udah menyampaikan bisa kemana ya dan prosesnya seperti apa. So very great.